Ini adalah kisah tentang seorang nenek tua penjual kue dipalak oknum polisi arogan. Dimintai uang 100.000 untuk uang damai. Hanya karena kesalahan sepele tidak memakai helm, namun saat identitas nenek tua ini terungkap, oknum polisi ini jadi ketar-ketir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di sebuah gang sempit yang dihiasi pot-pot bunga lusuh, Nenek Siti memulai harinya seperti biasa. Cahaya matahari pagi menyelinap malu-malu, menyoroti kerutan di wajahnya yang ramah. Bukti dari perjuangan panjang kehidupan. Udara pagi yang sejuk dihirupnya dalam-dalam, mengisi paru-paru tuanya dengan semangat yang tak pernah luntur. Hari ini, ia akan berkeliling lagi, menjual QQ basah buatannya. Kue-kue itu disusun rapi di atas tampah, ditutupi kain bersih. Aroma manis dari gula dan kelapa parut menguar, menciptakan wangi yang khas. "Nek, nanti kalau pulang, Rizky mau kue lapis ya?" Suara cempreng seorang anak kecil memecah keheningan. Rizky, cucu semata wayang Nenek Siti, muncul dari balik pintu, rambutnya masih acak-acakan. Bocah itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya yang rapi. Senyum itu, bagi Nenek Siti, adalah obat dari segala lelah. "Tentu saja, Nak. Nanti Nenek sisakan yang paling enak," jawab Nenek Siti. Sambil mengelus lembut kepala Rizky, ia memandangi cucunya dengan penuh kasih sayang. Setelah kedua orang tuanya tiada, Rizky adalah satu-satunya alasan Nenek Siti terus berjuang. Ia tidak ingin cucunya merasakan kekurangan. Meskipun hidup mereka sangat sederhana, dengan motor tua yang setia menemani, Nenek Siti mulai mengendarai pelan, meninggalkan gang sempit itu menuju jalanan yang ramai. Sementara itu, di sebuah pos polisi yang tak jauh dari sana, Bribka Asep memulai patroli paginya. Seragamnya yang rapi dan sepatu yang mengilat sioliala menjadi perisai yang melindunginya dari tatapan warga yang segan. Bribka Asep dikenal sebagai sosok yang tegas. Namun ketegasan itu seringkali berubah menjadi arogansi. Jabatannya sebagai penegak hukum tidak ia gunakan untuk melayani, melainkan untuk menakut-nakuti. Di bawah teriknya matahari pagi, Asep berdiri di pinggir jalan. Pandangannya menyapu setiap pengendara yang lewat, mencari celah untuk menegakkan aturannya atau, lebih tepatnya, untuk mencari keuntungan pribadi. Bagi Asep, setiap pelanggaran lalu lintas adalah peluang. Ia tidak peduli apakah pelanggaran itu disengaja atau tidak. Sebuah lampu sein yang lupa dinyalakan, spion yang tidak terpasang, bahkan helm yang sedikit miring, semua bisa menjadi alasan untuk menghentikan pengendara. Warga sekitar sudah hafal betul dengan perilakunya. Mereka lebih memilih memutar jalan atau menghindari area patroli Asep daripada berurusan dengannya. Ketakutan itu membuat Asep semakin merasa berkuasa. Ia menikmati sensasi saat orang-orang menatapnya dengan rasa hormat bercampur cemas. "Pagi, Pak Asep," sapa seorang pengendara motor dengan ramah, berusaha mencari muka. Asep hanya membalas dengan anggukan malas. Matanya tetap awas mengamati jalanan. Di tangannya, ia memegang pulpen dan beberapa lembar surat tilang, siap digunakan kapan saja. Namun, yang ia cari bukanlah surat tilang resmi, melainkan cara lain untuk menyelesaikan masalah. Cara yang lebih cepat, lebih menguntungkan. Jalanan mulai ramai. Nenek Siti dengan motor tuanya melaju perlahan, menjajakan kuenya. Suara kue yang lemah, namun penuh harap, beradu dengan bising kendaraan. Beberapa kali ia berhenti, melayani pembeli dengan senyum tulus. Hari itu, dagangannya lumayan laris. Sebagian besar kue sudah terjual. Hatinya berbunga-bunga. Ia membayangkan senyum Rizky saat nanti ia pulang dengan membawa sisa kue lapis kesukaannya. Tiba-tiba, ia berbelok ke sebuah jalan kecil. Jalan pintas menuju rumah. Jalur ini memang sepi dan tidak begitu banyak polisi. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu, Bribka Asep sedang berada di ujung jalan itu. Nenek Siti mengendarai motor tua dengan santai. Kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Ia tidak menyadari bahaya yang mengintai di depannya dari keyohan. Asep melihat seorang nenek tua dengan motor tua. Ia mengamati Nenek Siti dari ujung kepala hingga kaki. Matanya langsung tertuju pada satu hal. Nenek Siti tidak menggunakan helm. Sebuah alasan sepele, namun cukup baginya untuk bertindak. Senyum sinis tersungging di bibir Asep. Ini adalah mangsa empuk. Tanpa basa-basi, Asep melambaikan tangan, memerintahkan Nenek Siti untuk menepi. Jantung Nenek Siti berdegup kencang.
Ia tahu, di depannya berdiri seorang polisi yang sering dibicarakan warga. Rasa takut mulai menyelimuti. Ia menepi dengan ragu. Tangannya gemetar memegang setang motor tua. Tatapan tajam Asep menyambutnya. Pertemuan yang tidak terduga ini akan mengubah segalanya. Pagi yang semula terasa biasa dan penuh harapan, kini diselimuti awan gelap. Nenek Siti menepi. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri sambil menunduk, menghindari tatapan mata Bribka Asep yang terasa begitu intimidatif. Motor tua-tuanya berhenti berderit. Suara hening di antara lalu lalang kendaraan. Yang best, aroma kue yang tersisa di tampah si Oliola kehilangan wanginya, berganti dengan aroma ketakutan yang mencekam. Nenek, tahu tidak kenapa saya berhentikan? Suara Asep terdengar berat, penuh otoritas. Nenek Siti mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang tua menatap Asep dengan penuh tanya. Kenapa, Pak? Tanyanya lirih. Asep menghela napas. Seolah-olah ia adalah orang paling sibuk di dunia. Nenek, tidak pakai helm. Itu pelanggaran, Nek. Aturan dibuat untuk keselamatan. Nenek Siti menelan ludah. Ia tahu dirinya salah. Ia memang sengaja tidak memakai helm, karena jarak tempuh yang ia lalui sangat dekat, dan ia menganggapnya sepele. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu polisi di jalan pintas yang biasanya sepi ini. Maaf, Pak. Saya cuma mau pulang. Rumah saya sudah dekat sekali. Saya tidak mengira akan ada Bapak di sini. Asep tidak peduli dengan alasan Nenek Siti. Ia sudah menemukan sasarannya. Aturan tetap aturan, Nek. Tidak ada pengecualian. Saya harus tilang Nenek. Asep mengeluarkan selembar surat tilang berwarna biru. Jari-jarinya dengan sengaja menekan pulpen dengan keras, seolah ingin menunjukkan betapa seriusnya perbuatannya. Nenek Siti merasa tubuhnya lemas. Surat tilang, itu berarti ia harus pergi ke pengadilan, membayar denda, dan mengurus segalanya. Baginya, itu adalah proses yang rumit dan menakutkan. Di tengah kekalutan itu, Asep mengubah nada bicaranya. Tapi, begini saja, Nek, ucapnya. Suaranya sedikit melunak, namun senyum licik terukir di sudut bibirnya. Karena nenek sudah tua, saya kasih keringanan. Kita selesaikan saja di sini. Biar cepat, tidak perlu ke pengadilan. Mendengar kata-kata itu, Nenek Siti merasa ada secercah harapan. Bagaimana caranya, Pak? Tanyanya dengan polos. Asep menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Duduk di sana saja. Kita bicarakan baik-baik. Mereka berdua menepi, duduk di bangku panjang di depan warung. Nenek Siti meletakkan motor tuanya dengan hati-hati. Asep tidak repot-repot duduk, ia berdiri tegak dengan tangan di pinggang, membuat Nenek Siti semakin merasa kecil. Biasanya denda tilang itu bisa sampai 100.000 lebih. Nek, tapi untuk nenek, saya kasih harga teman saja. 100.000 rupiah. Gimana? Asep mengucapkan nominal itu dengan santai, seolah ia sedang menawar harga barang di pasar. Nenek Siti terkejut, matanya membulat. 100.000 rupiah, itu adalah seluruh uang hasil penjualan kue hari itu, ditambah sedikit sisa kemarin. Uang itu bukan sekadar uang biasa, itu adalah modal untuk membeli bahan kue esok hari. Tepung terigu, gula, kelapa, dan bahan lainnya. Tanpa modal itu, ia tidak bisa berjualan lagi, Pak. Uang saya cuma segitu, itu untuk modal besok, kata Nenek Siti. Suaranya bergetar menahan tangis. Ia memohon dengan tatapan penuh harap. Tolong, Pak, jangan ambil uang itu. Saya janji, besok akan pakai helm. Namun, permohonan Nenek Siti tidak sedikit pun menyentuh hati Asep. Ia tetap pada pendiriannya. Sudahlah, Nek, tidak usah banyak alasan. Ini demi kebaikan Nenek juga. Kalau denda resmi, Nenek bisa bayar lebih mahal dan buang-buang waktu. Dengkin, berat hati, Nenek Siti merogoh tasnya yang sudah lusuh. Ia mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah. Uang yang sudah ia kumpulkan sejak pagi. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang itu kepada Asep. Asep menerimanya dengan cepat, melipatnya dan memasukkan ke dalam saku celananya tanpa ekspresi. Ya sudah, Nenek boleh pergi sekarang, katanya singkat, sambil menunjuk jalan. Tidak ada senyum, tidak ada kata maaf, hanya sebuah perintah dingin. Nenek Siti bangkit dengan langkah gontai. Ia mengendarai motor tuanya menjauh, meninggalkan Asep yang kembali ke posnya dengan wajah puas. Air matanya menetes, membasahi kerutan. Di Pep, ia pulang dengan tangan kosong. Perjalanan pulang yang biasanya terasa ringan, kini terasa begitu berat. Ia membayangkan wajah Rizky yang akan menyambutnya. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa kue lapis kesukaan Rizky tidak bisa ia bawa pulang.
Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa besok ia tidak akan bisa berjualan? Perasaannya hancur berkeping-keping. Senja merangkak perlahan, menutupi langit dengan gradasi warna oranye dan ungu. Di Geng Sempet, Rizky duduk di teras rumah mereka, menunggu Nenek Siti pulang. Biasanya, Nenek Siti akan pulang menjelang sore. Wajahnya lelah, tetapi selalu dihiasi senyum. Rizky sudah tidak sabar menyambutnya, membayangkan kue lapis kesukaannya. Ia juga sudah menyiapkan segelas air hangat di meja, menyambut neneknya yang pasti kelelahan. Namun, sore itu terasa berbeda. Matahari sudah hampir tenggelam, tapi bayangan Nenek Siti tak kunjung terlihat. Rizky mulai gelisah. Ia bolak-balik keluar masuk rumah. Matanya terus memandang ke ujung gang. Kekhawatiran kecil mulai merayap di hatinya. Apakah neneknya baik-baik saja? Tak lama kemudian, sebuah bayangan yang sangat dikenalnya akhirnya muncul. Nenek Siti mengendarai motor tuanya dengan pelan, jauh lebih pelan dari biasanya. Rizky bergegas menghampiri. "Nenek, kok lama sekali pulangnya?" Sambutnya ceria. Namun, senyumnya langsung memudar saat ia melihat wajah Nenek Siti. Wajah itu bukan wajah yang penuh senyum seperti biasanya. Wajah itu terlihat letih, dengan mata yang sembab dan memerah. "Nenek, kenapa? Kok matanya merah?" tanya Rizky. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Nenek Siti mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Tidak apa-apa, Nak. Nenek cuma lelah," jawabnya. Suaranya parau. Ia memarkir motor tuanya, meletakkan tampah yang sudah kosong. Rizky segera mengambil segelas air hangat yang sudah ia siapkan dan menyodorkannya. "Nih, Nek, minum dulu," katanya. Nenek Siti meminumnya perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Rizky duduk di sampingnya, dengan sabar menunggu. Akhirnya, Nenek Siti tidak bisa menahannya lagi. Air mata yang selama ini ia tahan, tumpah membasahi pipinya. Tangisnya pecah, isakannya memilukan, membuat Rizky terkejut dan bingung. "Nenek, kenapa?" tanya Rizky lagi. Suaranya bergetar. Ia memegang tangan Nenek Siti yang keriput. Tangannya terasa dingin. Nenek Siti mencoba berbicara di sela-sela tangisnya. Ia menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan Bribka Asep, tentang tilang yang sepele, dan tentang uang 100.000 rupiah yang dipaksa diberikan. "Modal kita untuk besok. Hilang, Nak," ucapnya. Isaknya semakin dalam. "Nenek, minta maaf. Nenek tidak bisa buat kue lagi besok." Mendengar cerita itu, hati Rizky yang polos terasa hancur. Ia tidak mengerti apa itu tilang atau polisi nakal, tetapi ia mengerti bahwa neneknya telah diperlakukan tidak adil. Ia melihat bagaimana neneknya banting tulang setiap hari. Pagi-pagi sudah bangun untuk membuat adonan, dan kini semua hasil jerih payahnya hilang begitu saja. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dalam kepolosan dan kesedihannya, Rizky teringat ayahnya. Ayahnya juga seorang polisi yang jujur dan baik hati. Rizky sering melihat ayahnya membawa pulang surat-surat penting. Dengan tekad yang bulat, ia bangkit dari duduknya. Ia masuk ke dalam rumah, menuju ke laci meja yang dulu sering digunakan ayahnya. Laci itu kini jarang dibuka. Isinya hanya barang-barang peninggalan ayahnya yang rapi tersimpan. Tangannya membuka laci dengan hati-hati. Di antara tumpukan foto dan beberapa dokumen lama, ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah map berisi beberapa lembar kertas tilang kosong. Kertas yang sama persis seperti yang digunakan Bribka Asep. Rizky mengambil selembar. Ia memandangi kertas kosong itu dengan tatapan penuh arti. Seolah ia baru saja menemukan sebuah jawaban. Sebuah ide sederhana, namun penuh keberanian, muncul di benaknya. Ia tidak akan membiarkan neneknya bersedih sendirian. Malam itu, Nenek Siti sudah tertidur pulas, kelelahan setelah seharian menahan kesedihan. Namun, Rizky masih terjaga. Di meja kecilnya, ia duduk dengan serius. Di depannya, tergeletak selembar kertas tilang kosong yang ia ambil dari laci ayahnya. Kertas itu terasa dingin di bawah sentuhannya, tetapi di hati kecilnya, kertas itu terasa seperti secercah api yang membakar semangat. Ia teringat cerita Nenek Siti tentang polisi yang memakai seragam rapi dan mobil patroli. Ayahnya juga memakai seragam itu. Dalam ingatan Rizky, ayahnya adalah pahlawan. Ayahnya selalu tersenyum saat pulang, dengan seragam yang gagah dan topi yang ia suka. Rizky ingat, ayahnya sering mengatakan, "Polisi itu harus jujur, Nak. Kami adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa." Kata-kata itu begitu membekas di hati Rizky. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa polisi
adalah orang-orang baik yang melindungi rakyat. Dengan pulpen bekas milik ayahnya, Rizky mulai menulis di kertas tilang kosong itu. Tulisannya masih jelek, beberapa huruf terbalik, namun ia berusaha keras. Perlahan, ia menulis kalimat yang ia dengar dari neneknya. Kalimat yang menjelaskan rasa sedihnya, rasa bingungnya, dan rasa tidak adil yang ia rasakan. Setiap goresan pulpennya adalah ungkapan dari hati kecilnya yang ingin membela neneknya. Setelah selesai, ia melipat kertas itu dengan hati-hati. Ia memasukkannya ke dalam saku celananya. Malam itu, tekadnya sudah bulat. Ia harus pergi ke kantor polisi, bertemu dengan polisi yang membuat neneknya menangis, dan memberikan surat itu. Ia tidak mengerti apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak ingin melihat neneknya sedih lagi. Keesokan paginya, saat nenek Siti masih tertidur, Rizky sudah bangun lebih dulu. Dengan langkah pelan, ia memakai pakaiannya yang paling rapi, lalu diam-diam keluar rumah. Di tangannya, ia memegang erat kertas tilang yang sudah ia lipat rapi. Perjalanan menuju kantor polisi terasa sangat jauh bagi kaki kecilnya. Ia menyusuri gang, melewati jalanan ramai, hingga akhirnya sampai di depan sebuah bangunan besar dengan bendera merah putih berkibar gagah kantor polisi. Tempat yang bagi kebanyakan orang terasa menakutkan. Tetapi bagi Rizky, tempat itu adalah rumah. Ia melangkah masuk dengan ragu. Matanya menkari-kari sosok polisi yang digambarkan neneknya. Di dalam suasana kantor polisi terasa asing. Ada banyak polisi yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Rizky berjalan perlahan, matanya memindai setiap wajah yang lewat. Hingga akhirnya, pandangannya tertuju pada seorang polisi yang sedang duduk di meja. Dengan seragam rapi dan wajah yang tampak angkuh, ia yakin, inilah orangnya, Bribka Asep. Rizky mendekat dengan langkah kecil yang mantap. Ia berdiri di depan meja Asep, memberanikan diri. Asep yang sedang sibuk dengan dokumennya, mengangkat kepala. Matanya menyipit. Bingung melihat seorang anak kecil berdiri di depannya. "Ada apa, Nak?" tanya Asep. Nadanya tidak ramah. Rizky tidak menjawab. Ia hanya mengeluarkan kertas tilang yang sudah ia pegang erat, lalu menyodorkannya ke arah Asep. "Pak Polisi, ini untuk Bapak," ucapnya dengan suara polos yang berani. Momen pertemuan pertama antara seorang anak kecil yang penuh keberanian dengan seorang oknum polisi yang arogan telah dimulai. Sebuah interaksi yang akan mengubah banyak hal. Asep mengambil kertas tilang kosong itu dengan bingung. Ia membaliknya, mencari-cari tulisan atau tanda yang familiar. Namun yang ia temukan hanyalah goresan tangan anak-anak yang tak beraturan. Matanya menyipit, membaca tulisan itu dengan susah. "Hei, Pak Polisi, ini untuk Bapak," kata nenek. "Ini buat tebus uangnya nenek." "Tapi," kata nenek, "jangan pakai uang dari Bapak, tapi pakai uang dari Bapak saja ya." Asep semakin tidak mengerti. Ia menatap Rizky, yang berdiri di depannya dengan wajah polos, namun mata yang penuh keberanian. "Apa maksudmu, Nak? Apa ini? Siapa nenekmu?" tanyanya. Suaranya sedikit meninggi karena frustrasi. Rizky tidak gentar. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. "Nenekku jualan kue, Pak. Namanya Nenek Siti. Bapak tilang nenek karena tidak pakai helm. Bapak minta uang 100.000. Uang itu buat iuran sekolahku. Nenek jadi sedih. Dia tidak bisa jualan kue lagi besok." Mendengar nama Nenek Siti, Asep teringat kejadian kemarin. Wajahnya berubah menjadi gusar. Ia merasa tidak nyaman, apalagi dengan pengakuan polos dari anak itu. Ia tidak menyangka tindakannya akan berdampak sejauh ini. Rasa bersalah mulai merayap, tetapi Asep segera menepisnya dengan arogansi. "Sudah, Nak. Jangan mengada-ada. Saya tidak pernah minta uang dari nenekmu. Pulang sana," kata Asep dengan nada mengusir. Ia mencoba mengembalikan kertas tilang itu, tetapi Rizky menolaknya. "Bapak bohong, nenek menangis." "Pak," seru Rizky. Suaranya mulai bergetar. "Kata ayahku, polisi harus jujur." "Ayahku juga polisi, Pak. Ayahku gugur waktu bertugas. Ayahku selalu bilang kalau polisi itu harus baik. Tidak boleh bikin orang lain sedih." Ucapan Rizky tentang ayahnya yang gugur sebagai polisi yang jujur seketika membuat Asep terdiam. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia merasakan gejolak aneh di dalam dadanya. Ada rasa cemas, malu dan sedikit penyesalan yang coba ia sembunyikan. Namun, ia tetap tidak mau mengalah. "Sudah, Nak, pulanglah. Ini bukan urusanmu," ujar Asep. Suaranya kini lebih pelan. Tidak searogan tadi. Ia memalingkan wajah, tidak sanggup menatap mata Rizky yang penuh kejujuran. Rizky merasakan penolakan.
itu, ia merasa sedih, tetapi tidak putus asa. Ia menatap Asep sejenak, lalu berbalik, bersiap untuk pergi. Di tangannya, ia masih memegang erat kertas tilang kosong yang ia jadikan surat cinta untuk ayahnya. Ia ingin pulang tetapi ia juga tidak ingin neneknya terus bersedih. Saat Rizky melangkah gontai, siap meninggalkan kantor polisi, dengan hati yang berat, sebuah suara berat menginterupsi. "Tunggu nak," Rizky menoleh. Di belakangnya, berdiri seorang polisi senior dengan pangkat kompol. Ia terlihat berwibawa dan penuh ketenangan. Wajahnya ramah, berbeda jauh dengan Asep. Dia adalah Kompol Handoko, atasan yang dikenal jujur dan disegani oleh semua anggotanya, termasuk Asep. Selama ini, Kompol Handoko sering mengamati gerak-gerik Asep yang mencurigakan, tetapi ia tidak memiliki cukup bukti untuk menindak anak buahnya itu. Ia melihat seluruh interaksi Rizky dan Asep dari jauh. Kompol Handoko menghampiri Rizky dan berjongkok, menyamakan tingginya dengan anak itu. "Siapa namamu, nak?" tanyanya lembut. "Rizky," jawab Rizky. Suaranya masih bergetar. "Rizky, kamu berani sekali datang ke sini sendirian. Apa yang kamu berikan pada Pak Asep?" tanya Kompol Handoko, melirik ke arah Asep yang masih duduk dengan wajah cemas dengan berani. Rizky mengeluarkan kertas tilang kosong yang lain dari sakunya. Ia memberikannya kepada Kompol Handoko. "Ini surat buat Bapak, seperti yang nenekku bilang. Katanya ini untuk tebus uang nenek. Katanya jangan pakai uang Bapak, tapi pakai uang Bapak aja. Nenekku sedih, Pak. Dia tidak bisa jualan kue lagi," jelas Rizky dengan polos. Matanya berkaca-kaca. Kompol Handoko membaca tulisan tangan Rizky yang tak beraturan di kertas kosong itu. Ia mengangguk mengerti. Hatinya terenyuh. Keberanian ini begitu luar biasa. Kompol Handoko menatap Asep dengan tatapan tajam, mengisyaratkan bahwa ia tahu apa yang sedang terjadi. Asep merasakan tatapan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, rencananya sudah tercium. "Baiklah, Rizky, terima kasih sudah memberitahu kami," ucap Kompol Handoko. Ia kemudian berdiri dan menghampiri Asep. "Asep, ikut saya ke ruangan. Bawa semua dokumenmu," perintahnya dengan nada dingin. Tidak memberi kesempatan Asep untuk menolak. Asep bangkit dari kursinya dengan tubuh kaku. Ia menatap Rizky sejenak, lalu melangkah mengikuti Kompol Handoko. Seluruh mata di kantor polisi itu kini tertuju pada mereka. Rizky, yang masih berdiri di sana, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya melihat seorang polisi senior yang gagah, yang memberinya senyum hangat, dan seorang polisi yang telah membuat neneknya menangis, yang kini terlihat ketakutan. Puncak konflik telah dimulai. Di dalam ruangan kerja Kompol Handoko, suasana terasa begitu tegang. Kompol Handoko duduk di balik meja besarnya, menatap Asep yang berdiri kaku di depannya. Di atas meja, terdapat beberapa dokumen penting yang diletakkan Kompol Handoko, menjadi saksi bisu dari kecurigaan yang selama ini ia pendam. "Asep, apa yang kamu lakukan pada nenek penjual kue itu?" tanya Kompol Handoko. Suaranya terdengar tenang namun penuh penekanan. Asep mencoba mengelak. "Saya hanya menjalankan tugas, Komandan, menilang pelanggar lalu lintas." Kompol Handoko menghela napas. Ia sudah hafal betul dengan alabay-alabay seperti itu. "Saya tahu apa yang kamu lakukan, Asep. Jangan koba-koba berbohong." Kompol Handoko bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke meja kerja Asep, lalu membuka laci yang ada di sana. Asep terkejut, panik, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dari dalam laci Asep, Kompol Handoko mengeluarkan beberapa lembar surat tilang palsu yang sudah diisi nama-nama fiktif, serta sejumlah uang tunai yang dicurigai berasal dari hasil pemerasan. Ia meletakkan semua bukti itu di atas meja Asep. "Saya sudah mengawasi kamu sejak lama. Asep, ini semua, uang ini, surat tilang palsu ini, kamu gunakan untuk apa?" Melihat bakti-bakti itu di hadapannya, Asep tidak bisa lagi mengelak. Wahan, pucat pasi, tatapannya kosong. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Saya butuh uang, Komandan," ucapnya lirih, nyaris tidak terdengar. Kompol Handoko menatapnya dengan kecewa. "Kamu pikir kami tidak tahu tentang kebutuhanmu? Kamu bisa meminta bantuan, Asep, bukan dengan cara seperti ini. Dengan cara memeras rakyat kecil." Kompol Handoko meninggikan suaranya. Rasa marahnya tidak bisa lagi dibendung. Suara teriakan itu terdengar hingga keluar ruangan. Rizky, yang masih berada di kantor polisi, mendengar suara itu. Ia merasakan keadilan sedang ditegakkan kembali.
Di dalam ruangan, Asep akhirnya menyerah. Tubuhnya lemas, ia duduk di kursi, wajahnya tertunduk. Semua kesombongan dan arogansinya hilang seketika, digantikan oleh rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ia menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan uang. "Saya menyesal, Komandan," ucapnya. Air mata mulai mengalir dari matanya. "Saya benar-benar menyesal." Kompol Handoko kembali menatap Asep. Ia tahu, Asep adalah anak yang baik pada awalnya. Anak dari sahabatnya yang ia kenal baik. Tidak akan mengembalikan uang yang kamu ambil dari nenek itu. Asep, penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada polisi. Sekarang, panggil anak itu ke sini. Perintah Kompol Handoko membuat Asep terdiam. Ia tidak tahu harus bagaimana, tetapi ia harus melakukannya. Asep keluar dari ruangan. Matanya menatap Rizky yang berdiri dengan mata berkaca-kaca. Hatinya kembali bergemuruh, rasa bersalahnya semakin menjadi. "Nak, ikut Bapak ke dalam," ucap Asep, suaranya bergetar. Rizky, dengan keberaniannya, mengikuti Asep masuk kembali ke ruangan Kompol Handoko. Di dalam ruangan itu, kebenaran akhirnya terungkap, dan sebuah babak baru pun dimulai. Di dalam ruangan kerja Kompol Handoko, Rizky berdiri dengan penuh ketakutan. Ia bingung, mengapa ia dipanggil kembali. Di sampingnya, Bribka Asep menunduk, tidak berani menatapnya. Kompol Handoko tersenyum lembut pada Rizky, senyum yang menenangkan, seperti seorang kakek. "Rizky, sini nak. Duduk di samping saya." Ayah Kompol Handoko menepuk kursi di sebelahnya. Rizky perlahan mendekat dan duduk. Kompol Handoko menyeka air mata yang tersisa di pipi Rizky dengan ibu jarinya, penuh kehangatan. "Kamu anak yang sangat berani. Ayahmu pasti bangga." Kata-kata itu membuat mata Rizky kembali berkaca-kaca. "Ayahku juga polisi, Pak," ucap Rizky. Lirih. Dia bilang, polisi itu harus jujur. Kompol Handoko mengangguk. Tatapannya kini berubah menjadi sendu. "Iya nak, saya tahu, ayahmu adalah salah satu polisi terbaik yang pernah saya kenal." Ia menghela napas panjang, mengenang masa lalu. "Ayahmu itu komandan saya, nak." Rizky terkejut, matanya membulat, menatap Kompol Handoko dengan tidak percaya. "Benarkah, Pak?" "Benar, nak. Ayahmu adalah komandan di sini dulu. Dia gugur tugas, dan saya merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjaga ayahmu dengan baik saat itu," kata Kompol Handoko, suaranya bergetar menahan emosi. Asep, yang mendengarkan percakapan itu, semakin merasa bersalah. Ia tidak menyangka bahwa keluarga yang ia rugikan adalah keluarga dari komandan almarhum ayahnya. Kompol Handoko kembali menatap Rizky dengan tatapan penuh ketulusan. "Ayahmu adalah sosok yang sangat berdedikasi. Dia selalu mengingatkan kami untuk jujur, untuk mengabdi pada masyarakat. Ayahmu itu pahlawan. Saya berjanji akan mengurus sekolahmu dan nenekmu. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya, juga sebagai bentuk penghormatan saya kepada ayahmu. Saya tidak ingin lagi melihat ada anak seorang polisi jujur yang merasa terzalimi." Mendek janji itu, Rizky tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menangis, tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega dan haru. Kompol Handoko memeluknya erat, menepuk punggungnya dengan penuh kasih sayang. Asep, yang menyaksikan semua itu, akhirnya tidak bisa menahan dirinya. Ia bangkit dari duduknya, mendekati Rizky, dan berlutut di depannya. "Nak, maafkan Bapak." "Bapak, salah," ucapnya. Suaranya serak dan penuh penyesalan. "Bapak tidak tahu kalau kamu adalah anak dari sahabat Bapak. Bapak janji, Bapak akan mengembalikan semua uang nenekmu." Air mata penyesalan Asep menetes, membasahi lantai. Penyesalan itu datang terlambat, tetapi jauh di dalam hatinya. Ia berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Asep berlutut di hadapan Rizky. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi yang sebelumnya selalu terkesan angkuh. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Kata-kata Kompol Handoko dan kejujuran Rizky menghantamnya, seperti gelombang besar. "Maafkan saya, nak. Maafkan Bapak," bisiknya lagi. Suaranya parau. Ia mengambil tangan kecil Rizky, menggenggamnya erat, seolah mencari pengampunan. Rizky yang terkejut, hanya bisa diam menatap Asep. Melihat adegan itu, Kompol Handoko tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan Asep tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Ia tahu, Asep perlu menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral.
pikiran Asep melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat akan ayahnya, seorang polisi yang jujur dan tegas. Ayahnya sering membawanya ke kantor polisi dan mengenalkannya pada Kompol Handoko, yang saat itu masih menjadi rekan kerjanya. Ayahnya selalu berpesan, "Asep, jika kamu menjadi polisi, kamu harus menjadi polisi yang jujur. Jangan pernah mencoreng nama baik kepolisian. Jaga kepercayaan rakyat." Janji-janji itu kini terasa seperti bumerang, menghantamnya telak. Ia telah mengecewakan ayahnya Kompol Handoko, dan yang terpenting, dirinya sendiri. Ia telah menodai seragam yang ia kenakan. Seragam yang seharusnya menjadi lambang pelindung masyarakat. Asep bangkit perlahan. Wajahnya masih memerah karena tangis. Ia menatap Kompol Handoko, lalu beralih ke Rizky. Matanya kini tidak lagi arogan, melainkan dipenuhi ketulusan. "Saya siap, Komandan. Saya akan menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatan saya," ucapnya mantap. "Saya akan mengembalikan semua uang yang pernah saya ambil. Bukan hanya dari nenek penjual kue itu, tapi juga dari yang lain." Pengakuan itu membuat Kompol Handoko mengangguk, tanda bahwa ia menghargai keberanian Asep untuk bertanggung jawab. Rizky, yang melihat perubahan sikap Asep, merasa lega. Neneknya tidak lagi menangis, dan ia telah berhasil menyampaikan pesan ayahnya. Ia tahu, kebaikan dan kejujuran selalu akan menang. Asep kemudian diantar ke ruangan lain untuk menjalani proses. Ia melangkah dengan kepala tertunduk, tetapi di hatinya ada sedikit kelegaan. Ia tahu, jalan yang ia tempuh selanjutnya akan sulit, tetapi setidaknya ia memilih jalan yang benar. Kisah tentang Asep dan Rizky tidak hanya berakhir dengan hukuman, tetapi juga dengan sebuah kesadaran bahwa kebenaran sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Kasus Bribka Asep akhirnya diproses secara hukum. Dengan pengakuan dan bukti yang kuat, ia dijatuhi hukuman yang setimpal. Berita tentang oknum polisi yang tertangkap berkat keberanian seorang anak kecil menyebar luas. Masyarakat memberikan pujian dan apresiasi bukan hanya kepada Rizky dan Nenek Siti, tetapi juga kepada Kompol Handoko yang bertindak tegas. Kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh anggota kepolisian tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Setelah kejadian itu, Nenek Siti dan Rizky perlahan mulai berubah. Kompol Handoko menepati janjinya. Uang sekolah Rizky kini ditanggung sepenuhnya, dan Nenek Siti mendapatkan bantuan modal usaha untuk memulai kembali. Nenek Siti tidak perlu lagi khawatir tentang modal dan biaya sekolah. Kini, ia bisa membuat kue dengan hati yang gembira, bukan dengan rasa takut. Suatu sore, Nenek Siti dan Rizky duduk di teras rumah mereka yang sederhana. Mereka berdua memandangi langit yang mulai jingga. Tampah kue di hadapan mereka penuh dengan QQ basayong. Baru selesai dibuat. Nenek Siti tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum yang dibuat-buat, melainkan senyum tulus yang memancarkan kebahagiaan. "Nek, nanti kalau pulang, Rizky mau kue lapis ya?" Suara cempreng Rizky terdengar lagi, mengingatkan Nenek Siti pada pagi di awal cerita. "Tentu saja, Nak. Nenek sisakan yang paling enak," jawab Nenek Siti. Suaranya dipenuhi kasih sayang. Ia menoleh ke arah Rizky, mengelus rambutnya yang kini tidak lagi acak-acakan. Rizky mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah kertas yang sudah ia lipat rapi. Kertas tilang kosong yang ia berikan pada Bribka Asep. Ia memandang kertas itu, lalu tersenyum. "Ini buat ayah, Nek. Tadi aku tulis lagi. Rizky janji akan jadi polisi yang jujur, seperti ayah." Nenek Siti memeluk Rizky erat. Air matanya menetes. Tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Kertas tilang kosong itu, yang semula adalah simbol ketidakadilan, kini berubah menjadi simbol harapan dan janji. Sebuah janji dari seorang anak kecil yang akan melanjutkan perjuangan ayahnya untuk menjadi penjaga kebenaran di tengah kehangatan pelukan itu. Nenek Siti tahu bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan. Kisah ini berakhir dengan sebuah pesan, bahwa kejujuran, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk membawa kebaikan dan keadilan. Tentu, saya akan membuatkan prompt untuk setiap adegan penting dalam setiap bab cerita, dengan deskripsi, karakter, lokasi, dan suasana yang detail, agar bisa digunakan untuk menghasilkan gambar.